Jadi tadi kawan-kawan udah lihat ya. Nanti 2027 kelihatan nggak? 2027 ya akhir ya. Nanti Monas HI ya Pak ya. Lalu sampai stasiun kota di 2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Selamat pagi teman-teman media. Pagi hari ini saya didampingi Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Dirut untuk meninjau progres pembangunan MRT fase 2A, Line Utara Selatan. Ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59%. Di akhir tahun 2027, HI Monas tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029, nyambung sampai ke stasiun kota. Jadi ini progres yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Direktur beserta tim dan juga terutama tim konstruksi, pekerja konstruksi yang di sini kira-kira ada 3.800-an ya Pak ya. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini bisa sesuai timeline. Terima kasih juga Pak Gubernur, Pak Menhub. Ini adalah kerja-kerja bersama. Jadi untuk mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari kawasan aglomerasi. Jadi tadi kawan-kawan udah lihat ya, nanti 2027 kelihatan nggak? 2027 ya akhir ya, nanti Monas HI ya Pak ya, lalu sampai stasiun kota di 2029. Untuk saat ini fase 1 yang sudah beroperasi itu 1 tahun sudah bisa melayani 47 juta penumpang. Ini angka yang luar biasa sekali. Dan ya ini adalah kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Dan saya sampaikan juga terima kasih Pak Gubernur atas komitmennya dalam pembangunan MRT dan LRT. Kita lihat juga sekarang Transjakarta sudah melayani wilayah aglomerasi juga. Dan juga saya sangat mengapresiasi terobosan inovasi dari Pak Gubernur terkait transportasi publik di Jakarta yang sekarang membebaskan tarif untuk 15 golongan. Ini luar biasa sekali. Termasuk golongan ini ya Pak ya, lansia, difabel, ini sangat luar biasa sekali. Karena sekali lagi, transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, transportasi publik yang modern, ini adalah salah satu prioritas dari Bapak Presiden. Dan saya yakin jika transportasi publiknya aman, nyaman, modern, terintegrasi, saya yakin semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi publik. Yang penting aman, nyaman, terintegrasi, modern, dan yang paling penting sekali lagi, aman dan nyaman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel. Itu saja teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian pulang dari Filipina. Keudahan. Ayo Bang Resto. Ini dia. Gua nyari kamera. Gubernur, Pak Menteri, Pak Dirut. Batia gobios. Mas Bram, Pak Adil, lebih teknis. Cek risol cek aman. Mas Bram, Boleh mendampingi sama Mas Bram. Pak Dirut, Pak Menteri. Ini itu Pak, itu. Nah, itu. Apa? Bola, kerusuhan, supporter, stadion dibakar. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan yang sangat kami hormati, hari ini ada kunjungan Wakil Presiden, Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Gubernur Pemprov DKI Jakarta, yaitu meninjau area khususnya fase 2A, terkhusus di area stasiun Sawah Besar dan Harmoni. Untuk apa? Untuk meninjau progres yang terjadi. Saya dapat sampaikan di sini bahwa Bundaran HI sampai kota progresnya hampir 60% per posisi akhir April tahun ini, ya. Khusus untuk Bundaran HI sampai dengan Harmoni itu progresnya sudah 92,5%. Ya. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini mendekati 100%, ya, yang untuk BHI sampai dengan Harmoni. Kemudian Harmoni sampai dengan Mangga Besar itu progresnya sudah 64%. Kenapa? Karena memang fase atau stage ini dimulainya itu terlambat, ya. Waktu itu memang ada di COVID, ya. Kemudian fase berikutnya adalah yang Mangga Besar sampai kota itu sudah 84%. Ya. Nah, teman-teman semuanya, khusus untuk Bundaran HI sampai dengan area Monas, kami akan mencoba untuk mengoperasikan lebih awal, yaitu akhir tahun depan. Akhir tahun depan 2027 itu sudah kita operasikan, ya. Dan mungkin pertengahan tahunnya itu kita akan melakukan trial dulu, gitu ya, sebelum untuk publik di akhir tahun. Kemudian 2 tahun kemudian setelah beroperasinya Bundaran HI Monas, dilanjutkan Bundaran HI sampai dengan kota akhir tahun 2029. Itu terkait dengan progres. Kemudian berikutnya yang terkait dengan tunnel mulai September tahun ini sudah terhubung semua dari Bundaran HI sampai dengan kota, ya. Juni ada yang sudah selesai, kemudian yang terakhir sekali akan selesai di bulan September tahun 2026 ini. Oke. Begitupun dengan Bundaran HI sampai dengan Monas, tracknya, info yang saya terima dari Budirkom sudah tersambung semua. Ini benar-benar sudah track, ya. Yang kita sedang siapkan sekarang adalah mempersiapkan signaling untuk menjalankan operasi kereta nantinya. Itu kira-kira, ya. Tadi sempat disinggung pertanyaan Pak Wapres bahwa berapa tenaga kerja.
tenaga kerja yang on board di lapangan untuk fase 2A itu kurang lebih sekitar 3.900 orang. Ya. Ini belum termasuk di back end-nya, ya. Ada mengenai office, kemudian ada outsourcing, subkon dan sebagainya, belum termasuk, ya. Itu di lapangan 3.900 pekerja. Kira-kira itu hasil kunjungan yang bisa kami sampaikan dari Pak Wapres. Pak Wapres berpesan bahwa terus progresnya di push terus, ya, digenjot terus, sehingga timeline bisa kita lakukan secara on time. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya sebelum ke sana mungkin Bu Dirkon ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, izin menambahkan dari Pak Dirut. Tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa tahun depan Insya Allah akan beroperasi di 2027. Kemudian bersamaan itu juga kita terus menyiapkan Pak untuk sampai dengan kota. Jadi akan termasuk dari stasiun Harmoni di sini, Sawah Besar, Mangga Besar, stasiun Glodok dan stasiun kota. Itu akan beroperasi di akhir 2029. Bersamaan dengan itu juga kami sedang menyiapkan untuk pembangunan jalur yang di sisi di jalur timur barat, Pak. Mungkin penambahannya demikian. Terima kasih. Silakan. Tantangan memang agak beda nih untuk fase 2A Bundaran HI Kota dibandingkan dengan Sudirman sebelumnya gitu ya, Sudirman Tamrin. Tantangan yang pertama, area yang kita hadapi, yang kita bangun ini mulai dari Harmoni sampai dengan kota itu relatif sempit, ya. Hayamuruk Gajah Mada itu sempit, tidak selebar Tamrin Sudirman. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya mulai dari Harmoni, tunnelnya yang tadinya kanan kiri, ya, kiri kanan itu menjadi atas bawah. Ini yang kita namakan dengan stack tunnel. Oleh karena itu konsekuensinya lagi kedalamannya menjadi lebih dalam. Kalau yang biasanya 17-18 meter, ini menjadi 28 meter ke bawah, ya, karena atas bawah. Satu. Kemudian kedua, membangun ke area utara ini relatif tanah, kita menghadapi satu tanah yang jelek, yaitu rata-rata lunak tanahnya, ya, sehingga kita perlu melakukan soil improvement di dalam pelaksanaannya. Kemudian berikutnya, kita tidak bisa sembarangan karena kita menghadapi satu cagar budaya yang luar biasa di bawah, gitu ya. Sehingga kita harus bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan tim ahli cagar budaya TACB untuk mengambil beberapa peninggalan cagar budaya yang harus kita lestarikan, yang harus kita amankan. Dan berikutnya ada beberapa di samping utilitas, saya kira itu udah umum ya, utilitas harus kita benahi. Kemudian struktur, mungkin ada struktur yang memang tidak bisa dilakukan dengan blade tunnel biasa. Ini juga yang menghambat kita, sehingga kita harus pesan blade khusus untuk memecahkan struktur yang ada di trase ini. Kira-kira itu dari sekian banyak tantangan, ya. Tantangan-tantangan yang lain tentunya banyak, tapi yang cukup signifikan tadi yang sudah kami kemukakan. Itu kira-kira. Pasti impact-nya ada, faktor cuaca, ya. Namun yang paling signifikan adalah beberapa hal yang tadi kami kemukakan tadi. Karena mungkin faktor cuaca bisa, karena ini sebagian besar kita lakukan kan di underground, ya. Itu aja yang kita manage dari faktor cuaca kira-kira. Seluruh fase 2, insya Allah kita akan gunakan operasi untuk publik di akhir tahun 2029. Ya, Bundaran HI sampai dengan kota, kurang lebih penambahannya 6 kilo lagi dari fase 1. Ya. Saat ini di fase 1 Lebak Bulus HI kita sudah melayani publik sekitar 127.000 penumpang per hari atau kurang lebih sekitar 47 juta per tahun, ya. Nah, begitu kita menambah ke arah kota, ya, ekspektasi sesuai kajian kita
itu mendekati angka 200.000 penumpang per hari atau kurang lebih sekitar 70 juta penumpang per hari per tahun ya, kira-kira itu. Kemudian di kota kita terjadi interkoneksi dengan stasiun Beos ya. Memang bedanya kalau kita karena underground itu dia harus naik ke atas untuk naik ke kereta KRL di stasiun Beos di atas. Tapi semuanya sudah kita lakukan interkoneksi ya di sana, jadi tidak perlu harus keluar gitu. Kira-kira situ. Kira-kira.